Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puja kepada Allah, berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Sahabat baginda Rasulullah SAW, semoga Allah jadikan kita menjadi umatnya yang terbaik dengan itu sunnah-sunnah Nabi, itu akhlak dan sirah Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Termasuk ayat 30 surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fayn. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa'an nabi lastunna ka'adin minan nisa' ittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridu Allahu liyudhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Wal qurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Alhamdulillah, membaca surah Al-Ahzab yang berkaitan dengan bagaimana istri-istri Nabi bersikap dalam action, dalam kehidupan. Kalau semalam itu bagaimana kondisi istri Nabi harus bersikap di dalam konsep pemahaman antara dunia dan akhirat, cara pandang. Sekarang dunia atau akhirat, ini konsep pertama sebenarnya. Kalau kita masuk semua Quran tuh, yang dibentuk pertama kali kepada kita konsep cara pandang hidup. Baru kedua, dengan cara pandang hidup macam itu, bagaimana konsep action, amal. Karena tidak ada nilai amal kalau cara pandang tidak berubah. Apa cara pandang? Memandang hidup antara dunia dan akhirat. Itu pertama dibentuk. Kesadaran kita hidup untuk akhirat dan mementingkan akhirat daripada dunia, itu yang harus menjadi landasan action, amal. Itu poin pertama. Jadi tanpa kesadaran ini, amal kita hanya bersifat rutin saja, atau kebiasaan, atau karena sesuatu, atau karena kondisi. Tengok. Tapi kalau kita melakukan pemahaman konsep hidup, mendahulukan akhirat pada dunia, semua action kita akan mengarah kepada akhirat. Ini cara pandang.
sesuai dengan gaya hidup atau world view. Jadi cara pandang dunia akhirat betul, pandang harta juga, pandang kedudukan, pandang pangkat, pandang semua akan berubah. Kalau ini tak berubah, kalau kau lebih sibuk dunia lupa akhirat, ini tak berubah, semua akan tak berubah juga. Jadi kalau kau berubah cara pandang hidup tadi, akhirat walal akhiratu khairun laka minal ula. Ini kondisi asas ya, boleh saya asas dalam pemahaman hidup. Maka seluruh action, semua amal akan terikut dengan sana, karena semua amal untuk mencapai kehidupan akhirat dan ridha. Dan kehidupan akhirat yang paling tinggi apa? Bukan surga. Yang paling tinggi bagi kehidupan orang beriman untuk mencapai akhirat, apa yang paling tinggi? Mencapai ridha Allah. Sebetulnya surga itu hanya nampak, yang kau rasakan. Tapi yang kau betul-betul kebahagiaan tertinggi di mana? Mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsep. Jadi kalau tak dapat ridha, tak ada nilai. Karena kalau kehidupan yang ada bersifat surga segala macam, itu baru makhluk. Ada makhluk dunia, ada makhluk akhirat, kan? Yang engkau capai untuk Tuhan, supaya engkau dekat dengan Tuhan betul, adalah mencapai ridha Tuhan. Ini konsep. Maka apapun engkau buat, tengok, ridha Allah, ridha walidain, ridha Allah, ridha zawj, ridha Allah pada ridha suami. Tengok, semua ke ujung tu ridha Allah. Yang lain itu hanya perantara. Itu hanya apa? Ultimate goal kita ridha Allah. Jadi hanya kadang-kadang ultimate goal ini tak nampak. Yang nampak adalah apa sebenarnya? Antara, goal-goal antara. Dunia antara, akhirat antara. Kan hanya antara je. Kau dapat surga atau ini kan kau dah yang paling ujung, yang awal tu pasti dapat semua. Jadi kalau kita hanya yang dapat yang bawah, ujung dah tak dapat. Ini konsep ultimate goal. Kita ultimate goal wa ibtigha wajhillah, mendapatkan keridaan Allah. Karena kita kata lillah itu apa maksud lillah? Saya buat karena Allah ukir. Apa maksud lillah itu apa? Lillah Tuhan. Menuju Tuhan kan? Apa yang kita tuju? Tuhan sebagai zat atau Tuhan, ridha Tuhan. Ridha Tuhan. Bukan zat Tuhan, tapi ridha. Kita berjumpa ridha dengan Allah untuk mendapatkannya. Waktu kita jumpa Allah pun di akhirat nanti, itu untuk mendapat ridha Allah. Bukan perjumpaan cara fisikalnya, bukan itu, tapi dapat ridha Allah. Ini konsep. Maka untuk capai ini memang ada beberapa persyaratan. Ada. Baru pada hai perempuan yang nisaun Nabi. Karena Nabi itu uswatun hasanah, ibaratnya. Nabi itu uswatun hasanah. Maka secara tanpa harus juga Nabi, istri Nabi juga harus jadi. Karena Nabi uswatun hasanah, maka keluarga Nabi pun harus menjadi uswatun hasanah. Berat ya? Kan berat. Itu bukan hanya Nabi, di mana-mana. Engkau pemimpin, engkau baik, ada orang pemimpin engkau. Nak tak nak, istri pun harus jadi orang baik. Pemimpinnya baik, keluarga tak baik, jadi. Karena akan menghormati, akan mengurangi penghormatan orang kepada pemimpin. Maka Nabi pun macam itu.
Maka tadi setelah dikatakan, hai Rasul Nabi, engkau harus tinggalkan dia atau apa? La akhirat. Okey. Sekarang kalau kau dah nak akhirat, ada satu sikap yang harus engkau lakukan. Engkau adalah uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah akibatnya? Kalau baik perbuatannya, akan berakibat kepada kebaikan yang lain. Kalau buruk perbuatannya, akan berakibat kepada keburukan yang lain. Tengok ya. Ya, suatu hasanah. Kalau baik jadi uswah yang hasanah. Kalau tak baik uswah sayyi'ah. Uswah kan contoh, hasanah kebaikan. Maka kalau baik uswah hasanah. Kalau tak baik uswah sayyi'ah yang buruk. Seorang pemimpin kalau dia baik akan ikut orang. Seorang pemimpin kalau dia buruk, orang pun akan ikut buruk lah. Kenapa? Orang pimpin aku buruk. Ini penting. Konsep kepemimpinan Rasulullah dan bagaimana kesucian Rasulullah yang harus dijaga oleh keluarga Rasulullah. Berat sebetulnya. Yang berat. Maka hai perempuan-perempuan Nabi, mayyati minkunna bi fahishatin mubayyinatin, siapa di antara kalian yang melakukan fahisyah yang jelas. Tengok, berarti kemungkaran. Berarti perbuatan buruk. Maka dikata dengan fahisyah walaupun tak sampai tingkat fahisyah. Fahisyah itu kan kemungkaran yang sangat berat. Sampai perzinahan segala macam fahisyah. Tapi ini hanya untuk menandakan jangan sampai engkau berbuat yang buruk walaupun sedikit. Ingat ya. Macam contoh sekarang kan mudah. Banyak perempuan-perempuan cemburu. Dia kata, tak jangan perempuan cemburu. Hafsah penjuru, Aisyah penjuru. Jadi contoh. Ya. Aisyah cemburu jadi contoh untuk, hari ini jadi alasan untuk perempuan boleh tengok. Padahal ya, itu kan berat kan. Padahal mungkin cemburu itu sebagai nature. Berapalah cemburu? Tak mungkin cemburu macam kau cemburu pun. Tak mungkin Aisyah cemburu macam engkau cemburu. Levelnya bukan level macam cerita lah. Maka saya setuju dengan cerita orang korban haji itu. Hajar dibawa Ibrahim ke Mekah karena Sarah. Mana mungkinlah seorang nabi itu berangkat meninggalkan membawa istrinya ke tanah suci sana dengan arahan daripada Sarah istri. Secara akal mustahil saya kata. Bagi saya berangkatnya Ibrahim kepada membawa Hajar ke tanah suci karena perintah Allah. Betul kan? Karena tak mungkin hanya kes si suami takut istri. Macam Nabi. Nabi kahwin sama Aisyah. Nabi kahwin sama amat banyak perempuan. Kalau Nabi hawa nafsu, tengok. Dia Allah yang jaga dia. Yuksimuka minan nas. Dia orang yang suci, yang terpelihara. Mungkin tak dia akan terikut nafsunya untuk kahwin? Tak. Berarti kahwinnya karena perintah Allah. Tengok. Sekarang coba, saya tanya, berapa kali Nabi mimpi sebelum kahwin sama Aisyah? Ini boleh kan? Mimpi 3 kali, baru mimpi itu apa berarti? Arahan. Jadi jangan kita anggap tingkat Nabi itu tingkat manusia kita yang kadang-kadang kondisi nafsu kita memang ya, up and down kan sebetulnya ya. Nabi tidak, tak mungkin. Ya. Jadi waktu kita maka saya tak setuju. Oh ni Hajar, tak mungkin. Saya kata, kenapa Allah suruh Hajar dia bawa ke tanah suci Ibrahim?
Kenapa tanah suci harus ke Mekah? Kenapa tak ke Babilonia? Kenapa harus ke Mekah? Kenapa Nabi harus di Mekah? Kenapa Nabi dilahirkan di Mekah? Kenapa Ibrahim berangkat ke Mekah? Daripada Ibrahim berangkat ke Mekah adalah satu masyarakat di Mekah, suku bangsa Arab. Maka dari Arab muncul Nabi Muhammad. Apakah ini bukan by design? Bukan perbuatan Tuhan, hanya kebetulan. No. Kenapa harus di Mekah? Mekah itu adalah, katanya, apa itu Mekah? Tempat ada apa? Ka'bah. Ka'bah itu apa? Ada 7 tempat. Ka'bah itu apa sekarang? Awwalu baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah. Rumah yang pertama diletakkan Allah di muka bumi adalah di Bakkah. Bakkah itu tapaknya Ka'bah. Berarti apa itu Ka'bah? Tempat penyembahan manusia kepada Allah pertama kali muka bumi. Baru kemudian rusaklah Ka'bah tadi, muncullah kejahiliahan, muncullah kemusyrikan. Tengok, di tempat yang asalnya suci, tengok. Maka Allah suruhlah ini harus dikembalikan kepada kesuciannya. Tengok. Suci, maka datanglah Ibrahim, karena kawasan tak ada orang, datanglah Ibrahim bawa Ismail dan Hajar, tengok, untuk tinggal di sana, untuk Ibrahim, untuk bersampai menjadi satu kota terbaik nanti. Hajar dibawa ke sana, Ismail dibawa ke sana. Siapa yang meletakkan Hajar Ismail di tempat Zam-Zam tadi? Ternyata itu ada air Zam-Zam. Dan ternyata dari Zam-Zam ada Ka'bah. Mana lebih dulu? Zaman tu Ka'bah. Lebih dulu pertama dulu Ka'bah. Tapi tiba waktu Nabi Nuh hancurlah Ka'bah dari semuanya. Dah tak nampak Ka'bah lagi. Datanglah Nabi Ismail dan Ibrahim dan Hajar ke situ. Kemudian diletakkanlah Ismail di tempat Zam-Zam tadi. Si Hajar cari air ke Safa Marwah, dicari tempat lain dapat tempat lain. Betul kan? Cari tempat lain dapat tempat yang dapat mari kakinya kan kaki Ismail itu Zam-Zam sebetulnya. Ya, Zam-Zam kumpulkan. Kalau orang pernah tahu di mana Zam-Zam itu sebetulnya, kan samping Ka'bah. Yang pernah haji dulu tahun 86, yang masih ada telaga Zam-Zam, kan berada di samping Ka'bah. Itulah Zam-Zam sebetulnya. Yang dapat Zam-Zam dulu oleh Ismail. Udah, kemudian datanglah Ismail dah remaja, perintah Allah untuk mengangkat rafa'nya kawaidah, mengangkat tiang-tiang Ka'bah kembali. Ibrahim membuat Ka'bah lah. Berarti mana lebih dulu? Zam-Zam atau Ka'bah? Zam-Zam waktu Ibrahim. Tapi hakikatnya Ka'bah itu sudah ada sebelum Ibrahim. Atau Nabi Adam, rumah pertama untuk beribadah, tempat kan ada posisi Adam tu buat rumah, tempat menyembah Allah, dia solat dan dia tawaf. Adam sudah solat, Adam sudah tawaf. Baca dalam Hidayah Ibnu Katsir. Itu perintah pertama. Adam turun di mana? Arafah. Itu jumpa dengan Hajar ya, dengan Hawa. Ada kata di Silon. Di sini di tempat Adam. Sarandip kata kitab lama. Allah perintahkan dia karena pada waktu itu kan kawasan turun dengan apa? Atau datanglah Jibril. Apa yang buat Jibril bertemu dengan Adam? Jibril itu buat apa dengan Adam pertama kali turun? Datang Jibril, ajar Adam tanam pokok gandum, buat tepung gandum, buat roti pada gandum, makan roti dulu, ya kan? Kemudian buat baju daripada kulit kambing. Adam sudah makan roti, terus pakai baju, baru berangkat ke Arafah. Jumpa Hawa. Kira-kira Hawa udah pakai baju belum? Maka Adam sudah pandai ngajar buat baju. Adam maka itu berarti Hawa pun sudah tutup aurat sejak awal. Ini konsep aurat ya. Orang sudah pakai tutup aurat sejak awal.
Karena Adam sudah pakai baju, Hawa sudah pakai baju, masyarakat Adam pakai baju. Betul tak Ustaz? Masyarakat Adam ya? Ya. Kenapa? Karena Nabi Idris, apa kerja Nabi Idris? Tukang jahit, tailor. Jadi kalau dia tukang jahit, berarti ada masyarakat yang ambil baju tak? Masyarakat berbudaya. Ingat ya, sejak awal Islam itu agama budaya, bukan agama macam Tarzan, makan buah kayu tak. Kau kan agak Adam tu macam Tarzan kan? Makan buah hidup dia buat kayu, makan buah. Adam sudah buat rumah, Adam masak roti, Adam pakai baju. Ini penting. Adam sudah solat, Adam sudah tawaf. Ya. Itu cerita Adam. Jangan kau hanya ceritanya Adam makan buah kurdi, sangkut di kerongkongan, jadi kerongkongan. Hawa makan buah kurdi, sangkut di itu cerita lain. Ini konsep manusia. Maka kenapa kita ada talk out? Udah memang itu sistem yang sudah Allah berikan untuk seluruh manusia. Jadi ini amal. Kenapa nabi-nabi pun maka tadi kepada Adam, maka Adam Mekah, maka waktu Adam habis Nabi Ibrahim di Mekah buat Ka'bah. Berangkat balik dari Nabi Ibrahim, tinggal Ismail dengan Hajar, adalah masyarakat Makkah. Ya, masyarakat Makkah. Waktu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hajar, ini kan beriman semua. Ya. Beriman, tapi kalau itu awalnya tak ada manusia, datanglah karena ada air, maka datanglah manusia. Ya. Di mana kalau ada air, bisa ada manusia. Itu dah konsep macam itu. Air itu tempat datang manusia. Ya. Orang pun yang biasa dari jalan daripada Yaman kepada Sam, biasa tak lewat kepada Mekah. Gara-gara ada air, lewat lama-lama orang menetaplah di Mekah. Orang-orang dan akhirnya Mekah jadi bandar. Kenapa? Karena ada air. Zam-zam tadi, sebetulnya. Maka jadi bandar. Udah jadi bandar, ini beriman semua ya. Nabi Ismail beriman. Tapi lama bayangkan Nabi Ismail itu abad keberapa Ismail? Sampailah nanti ke Nabi Muhammad berapa puluh abad. Berubahlah masyarakat tadi yang beriman kepada Allah jadi masyarakat jahil. Sampai tingkat jahiliyahnya pun dia menyembah batu, bukan hanya satu batu. Kaabah tetap ada dengan batu berhala 360 berhala di samping Kaabah. Saya tak bayangkan ya. Kaabah sekarang dengan 360 berhala di samping Kaabah. Berapa hebat. Tapi ingat, nama Allah masih ada. Maka waktu Nabi Muhammad ada, nama Allah tu apa? Nama Allah tu apa? Waktu Ismail, Tuhannya Allah. Waktu Ibrahim, Tuhannya Allah. Ya. Nama sudah ada. Ya. Tapi kemudian kerana masyarakat jahiliyah kembali balik kepada penyembah berhala, mereka jadikanlah Allah tu nama salah satu berhala. Kan Tuhan air bagi orang Mekah itulah Allah, berhala air. Jadi 360 itu karena orang dulu itu kalau perlu Tuhan itu satu Tuhan, satu keperluan. Ya kan? Ada Tuhan air, ada Tuhan makanan, ada Tuhan sehat, ada Tuhan Air. karena bagi mereka tak mungkin Tuhan tu banyak kerja. Satu ini konsep salah. Ini konsep salah. Maka dia perlu banyak. Ya kan, Brahma pencipta, Wisnu penjaga, Siwa pengerusak. Itu kan bagi Hindu macam 3 misalnya. Ini tak 360. Bayangkan. Kadang kau nak minta apa, Tuhan A, nak minta Tuhan B, macam-macam Tuhan. Maka Allah sudah ada pada waktu Nabi datang ke Madinah, sudah ada di Mekah, sudah ada orang Mekah mengatakan, tapi Allah bukan Tuhan yang sebenarnya, Tuhan mereka yang mereka anggap Allah. Ini konsep berpeti. Jadi karena kalau hampir sekarang pun kalau kita baca dalam Encyclopedia of Islam yang Leiden punya universiti itu, cari search Allah. Itu Repon ilah, dan ini adalah nama Tuhan yang disembah pada orang jahiliyah, itu Tuhan air. Sebut di situ. Itu sejarah. Tapi bukan itu asalnya daripada Nabi Ibrahim.
Nabi Ismail, betul asalnya. Mereka kacaukan, rusak dengan nama Muhammad yang berbeza. Macam Kaabah dia, asalnya suci. Baik Nabi Adam, baru Nabi Ibrahim, baru kita hari ini. Sekarang boleh dirusak lagi sama orang Saudi. Tengok konsert malam, ada tengok Riyadh Session. Riyadh Session apa jadi? Si Jennifer Lopez. Apa Jennifer Lopez tu? Dari barat, nari-nari di Riyadh, dengan background Kaabah. Backgroundnya Kaabah. Tengok. Masih banyak bangunan lain buat pakai kain isi tak apalah di Kaabah ni. Tapi kenapa dibuat Kaabah? Gambar bukan Kaabah, tapi gambar Kaabah. Kenapa dibuat macam itu? Tengok. Tak, ini sebetulnya gerakan relativisme. Gerakan postmodernisme. Gerakan itu adalah menghancurkan semua yang sakral, yang suci. Itu tujuan memang. Tak ada yang suci, semua hancurkan. Tak ada lagi namanya kesucian, tak ada lagi namanya apa yang lebih utara kehormatan, tak ada. Harus sama. Itu namanya gerakan ini, gerakan relativisme yang sedang berjalan sebetulnya. Sengaja dibuat kerana dihancurkan dulu Kaabah itu kesuciannya, jadi tempat nari. Dan nanti kalau dibuat Kaabah akan datang Kaabah yang baru di Riyadh tadi, orang tak akan. Dah biasa. Ini gerakan sebenarnya. Tapi alhamdulillah dunia marah. Saya dapat banyak video daripada Azhar, semua marah dunia semuanya sama Saudi. Yang tak marah Saudi aja. Jadi kita berfikir je. Tapi malu kita hari ini, malu. Lepas daripada kau buat konsert, buat daripada segala macam duit sekian banyak, kalau kau bantu orang Gaza masih susah segala macam. Lepas daripada itu, tanpa itu pun saja secara kemanusiaan tak layak sebetulnya. Apa lagi kau buat adanya Kaabah sebagai gambar, sebagai background satu nari macam itu, kata dah tanda kiamat betul terjadi. Tengok kita lah. Dan itu memang sengaja. Begitu bagi saya sengaja. Masih banyak nama bangunan lain. Kenapa tu buat? Baik KLCC buat tak apalah. Yang tempat orang nari tak apa kan? Atau gambar lain. Kenapa harus Kaabah? Walaupun bukan fizikal ya, tapi buat gambar tu dah. Itu memang dibuat dengan komputer, betul itu tak apa susah mudah sebetulnya. Tapi gambar itu membuat engkau tidak akan menghormati, padahal tanah suci ini adalah haraman itu memang tanah suci. Harus sa'airillah wa ma yu'azzim sa'airallah. Siapa yang membesarkan syiar Allah, kan? Kaabah itu adalah syiar Allah. Kaabah itu syiar Allah. Apa? Tempat yang nampak bagi manusia untuk beribadah kepada itu syiar Allah. Kita harus, bukan kita memuja apa, kita memang menyembah Allah, bukan menyembah Kaabah. Tapi sebagai adab kepada Kaabah, engkau harus menjaga kehormatan Kaabah. Bukan kita berarti menyembah Kaabah ya. Kita menyembah Kaabah, tapi macam engkau. Ini pernah terjadi, satu orang ada di Indonesia itu seorang pensarah. Apa itu Quran? Campak Quran. Okey. Ini kan hanya paper. Okey, ada mahasiswa yang pandai. Dia ambil gambar pensarah tadi, dia injak gambar lagi. Kan marah dia. Kenapa kau marah? Dia kan ada paper juga. Betul benda, tapi ada satu adab, ada suatu kewajiban kita menghormati sesuatu yang kita hormati. Ini konsep. Kalau tak memang habis. Dan ini enggak, gerakan postmodernisme memang menghilangkan itu. Semua sama. Itu memang gerakan baru. Memang gerakan barat yang untuk maju. Memang ini tujuannya adalah anti agama. Tujuannya anti agama sebetulnya. Tak ada kenal agama, tak payah agama, tak payah Tuhan, tak payah sembahyang, tak payah Kaabah. Maka kenapa? Ini satu. Maka kenapa dalam masyarakat diperlukan ini? Adanya apa ya? Rasul, keluarga Rasul, sahabat, tabi'in. Ada apa namanya? Structure. Ada ranking. Wajib ada. Kenapa? Karena masyarakat akan ikut yang atas. Atau ikut paling atas, tengahnya, bawahnya. So kata misalnya, kita pada sahabat Nabi, atau sahabat tabi'in lah. Tapi mungkin siapalah, yang orang soleh lah sebenarnya. Karena kita perlu ada contoh. Kalau ini tak ada, kolek.
Maka menghancurkan agama, menghancurkan orang-orang macam ini. Ya, sebetulnya. Kalau dah engkau tak hormat lagi, apa jadi? Kalau keluarga Nabi tak jaga Nabi, apa jadi? Kau dah makan apa Nabi, jangan engkau hina sahabatku. Tengok. Jangan engkau hina keluargaku. Bukan soal menghina tak menghina, tapi adalah menjaga ta'adduban, adab. Kenapa akibatnya? Maka perempuan-perempuan isteri Nabi itu kalau membuat suatu keburukan, ingat yuda'af lal azab di'fain, dapat azab lebih daripada 2 kali daripada yang biasa. Jangankan ini, itu adalah misal. Engkau mencuri harta jiran, mencuri harta bukan jiran, mana banyak pahala dosanya? Kenapa? Karena kita ada kewajiban menjaga jiran. Ya? Kewajiban menjaga, ya, yang mana sepatutnya engkau jaga, bukan engkau curi. Udah 1 dosa curi, dosa 2 tak menjaga, maka 2 kali. Dengan jiran aja sama juga. Dengan jiran ada hukum, ada saudara ada hukum, dengan orang tua ada hukum. Tengok, ini semuanya adalah konsep adab dalam masyarakat, dan ini wajib. Maka kenapa isteri Nabi berulang, kau buat dosa, engkau berdosa, akan dapat dosa 2 kali. Dosa pertama dosanya, kedua dosa ingkar Nabi, dan orang ikut engkau. Sikap engkau ini akan diikut orang, maka harus berat. Kalau orang biasa rasuah, harusnya kan dapat hukuman. Kalau presiden rasuah, PM rasuah, seharusnya kita terbalik sekarang. Kita tambah tinggi kedudukan, tambah ringan hukum. Tengok, Allah tambah tinggi kedudukan, tambah berat di sini. Memang kenapa? Karena dia contoh. Itu akibat. Dan itu memang suatu yang nature. Macam sekarang lah, kita katakan padri tak boleh kahwin. Sekarang pop kahwin. Mereka jadi pop yang di sana dengan kan akan jauh. Yang sana yang di Vatikan harus jaga betul-betul kesucian dia, kan? Dibandingkan pop yang di padri yang di bawah-bawah. Karena dia ada di sana menjadi satu standar kebenaran. Islam macam itu. Ini hierarki, ya, sebetulnya diperlukan. Dan ada hierarki sebetulnya. Dan itu konsep Islam. Jangan kau panggil ayah engkau lain, mak lain, abang lain, kakak lain. Tengok, kita tak panggil nama aja. Kau panggil nama apa jadi? Tak ada penghormatan. Maka untuk panggilan pun ada rankingnya, ada hierarkinya. Apalagi untuk berbuat baik pun ada hierarkinya. Tengok. Maka tadi kenapa? Kalau kau buat buruk, hai perempuan-perempuan Nabi, engkau akan dapat balasan azab 2 kali. Berat. Memang. Kalau tak berat jangan. Kalau tak nak jangan kawin lagi. Ya, betul kan? Waktu engkau, sekarang engkau. Maka ini sampai sekarang pun di mana-mana kan dalam konsep. Kalau engkau memang ingin jadi suami kau orang yang dikenal masyarakat, kau harus siap untuk jadi ditengok masyarakat. Kalau tak, kalau kau rusak di masyarakat, kacau lah semua. Suami kau kenal, betul kan? Kan ini lebih kacau hari ini, masyarakatnya kacau. Kenapa? Malah masyarakat ini lebih akan merusaknya diikut, baik tak ikut. Tengok sekarang pelakon tu orang yang dikenal di masyarakat. Kalau pelakon buat buruk, semua dibagi komen kan? Padahal yang buat buruk juga banyak, bukan? Ini penyakit masyarakat kita.
antara buruk dan baik, lebih cepat melihat yang buruk. Ini dia. Memang, maka kenapa dalam Islam pun, apa dalam Islam? Media. Kerana yang banyak merusak tu media. Dalam Islam, media itu tidak boleh memberitakan yang buruk. Kenapa? Supaya ikutan. Orang akan banyak ikut. Apalagi yang buruk tu tokoh. Maka dalam Islam tak boleh, kecuali kalau orang itu tak dibagi tahu orang lain, mengakibatkan lebih rusak lagi, maka perlu dibagi bahayanya. Sekarang terbalik kan? Ulama tak nampak yang baik, ulama nampak yang buruk di mana-mana. Orang baik tak dinampakkan, yang buruk dinampakkan. Akhirnya masyarakat buruk kenapa? Kerana contohnya buruk semua. Kerana yang kau nampakkan contoh yang baik tak? Karena memang masyarakat lebih cepat mencontoh yang buruk daripada yang. Sebab tak banyak contoh baik tak? Ha? Tak banyak contoh yang baik. Tak, sebetulnya banyak. Kalau tak dicari, memang tak dicari. Karena masalahnya kan, manusia digigit anjing, berita bukan? Bukan, karena anjing biasa gigit manusia. Jadi kalau ada manusia gigit anjing baru dia berita. Assalamualaikum Ustaz, maaf ya saya nak beritahu siapa yang tengah dengar handphone dulu. Okey. Siapa yang tengah dengar handphone? Handphone. Ada bunyi cakap belakang kan? Mic kelas sebelah. Okey. Jadi itu konsep. Jadi maka kenapa Nabi? Kerana tu kok. Coba itu kita bicara Nabi. Apa surah? Apa? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, terus wasiyabaka fatahhir. Tengok ya. Nabi jadi suruh pertama, wasiyabaka fatahhir. Pakaian engkau sucikanlah. Tengok. Kalau pakaian Nabi tak baik aja, komen tak orang? Itu baru pakaian. Apa lagi? Perbuatan, apa lagi? Keluarga, apa lagi? Karena banyak orang akan komen karena suaminya baik, isteri tak baik, apa jadi? Suami baik, tapi gara-gara pengaruh isteri. Tengok. Maka supaya isteri tadi, sejak awal ya, sejak tadi masalah tadi, Nabi jaga perempuan Nabi, jangan engkau pilih mana, Muhammad atau akhirat. Tengok. Kenapa? Jangan sampai Nabi dipengaruhi oleh isteri. Satu. Pengaruh yang buruk, pengaruh baik-baik. Maka pengaruh yang baik boleh, pengaruh buruk jangan. Betul kan? Ada kan hadis? Siapa yang isteri atau yang isteri jaga tengah malam, kemudian dia qiyamul lail, kemudian dia percikkan air kepada suaminya, supaya suaminya bangun. Tengok, banyak pahala tak? Kalau suami faham, kalau tak faham. Tengok. Itu kan bagaimana? Si suami isteri saling mempengaruhi kebaikan. Kalau si suami bangun tengah malam dan dia sembahyang tahajud dan dia mempercikan pahala maka kepada istrinya, maka akan berkahnya. Tengok. Kalau faham dua-duanya, kebaikan. Kalau tak faham, punca pergaduhan. Tengok. Ini hati-hati. Maka itu paling susah kalau hari ini di Malaysia. Kenapa? Yang banyak ikut suami, isteri. Suami tak ikut. Ngaji-ngaji. Nanti akhirnya di rumah suami faham lain, isteri faham, akhirnya berkelahi. Betul kan? Ini kan konsep. Karena duanya Nabi saja, tingkat Nabi, isteri harus mendukung total. Pemahaman, sikap, akhlak, perbuatan. Jangan sampai ada satu pun ada celah untuk orang akan menghujat Nabi karena keluarga.
Karena sampai hari ini itu biasa. Orang akan cari kekurangan istri atau keluarganya untuk menghujat engkau ummah. Maka kenapa? Nah, istri Nabi itu wa azwajukum ummahatuhum. Istri Nabi itu semuanya adalah ummul mukminin. Dia menjaga dirinya. Orang beriman menjaga kehormatan, saling menjaga. Istri Nabi menjaga dirinya. Tapi umat harus juga menjaga kedudukannya sebagai ummahatul mukminin, kehormatan dirinya. Maka kenapa sini itu kok? Nanti kan kita bicara kepada ini. Wa may yakminkunna lillah, maka dan sangat ini wa kana dzalika apa susah bagi Tuhan menaikkan, apa susah bagi Tuhan menggandakan siksa atau menggandakan pahala. Mudah kan? Bergantung. Maka dan kenapa ganda pahala tadi kata? Karena dia perbuatannya dapat menjadi contoh. Maka kalau engkau berbuat yang buruk, perbuatan engkau akan jadi alasan orang buat buruk. Istri Nabi aja. Ya, kita ambil hari ini. Saya kata, waktu engkau cerita saya kata Hafsah itu pernah cemburu, apa Aisyah pernah cemburu sama Hafsah. Maka kata perempuan-perempuan yang tukang cemburu, dia kata apa? Istri Nabi cemburu. Boleh cemburu lah dia. Jadi kadang-kadang ini orang akan menjadikan kisah istri Nabi ini menjadi alasan untuk berbuat dosa. Walaupun itu tak dosa, tetap dosa. Kadang kalau Aisyah cemburu, dosa tak? Dosa tak? Tetap dosa. Karena yang maksudnya Rasulullah, istri tak maksud, tetap dosa. Hanya mungkinlah antara dosa dan kebaikannya kepada Rasulullah, ya. Betul tak ya? Jangan tak dosa, tetap dosa. Tetapi antara dosanya dan pengabdiannya kepada Rasulullah berapa banyak? Tak nampak dosa itu. Karena lebih besar hanya kita yang kadang-kadang dosa paling kecil pun nampak, pengabdian tak. Bagi Allah kan Allah akan nilai pengabdiannya. Adapun dosanya tak sebarang dengan pengabdian, tetapi tak mungkin tak berdosa. Tak mungkin, kenapa? Karena dia manusia. Kalau dia manusia, maka kalau kau dia tak berdosa total, dia kata, engkau susah hidup. Susah kan? Dia ikut Nabi, kan susah 100%. Susah tak? Nabi tak ada dong. Engkau masih apa? Maka ada orang-orang samping Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi. Ada dosa tak? Ada, tapi terlalu sedikit dibandingkan amal kebaikannya. Karena mereka juga manusia. Karena kita harus akui dalam konsep Islam tidak ada orang tak berdosa walaupun paling hebat orangnya. Kecuali Rasulullah. Ini penting ya. Berbeda dengan konsep Syiah. Hati-hati. Beda konsep Syiah. Syiah itu mengatakan imam mereka tidak punya dosa. Itu tak. Nabi saja. Sahabat ada. Tapi tadi dosa sahabat Nabi dibandingkan dengan pengabdian Rasul semua sahabat Nabi, tak ada apa di depan Allah Subhanahu. Kita yang kadang-kadang melihat dosa tanpa melihat kebaikan. Harusnya kalau adil, atau kau lihat dosa orang, lihat juga kebaikan. Sehingga kau berapa level dosa dibandingkan kebaikan yang ada. Itu baru adil. Maka kita semua saya Nabi berdosa. Tetapi tidak berarti dosa itu macam cerita Nabi lah. Jadi sahabat Nabi. Sahabat yang buruk ada tak? Sa'labah sahabat Nabi bukan? Tak? Yang misalnya zina orang sahabat Nabi ada tak zaman Nabi?
Ada kan? Sambil tapi kenapa? Kenapa? Artinya apakah Nabi tak percaya? Ramai yang baik. Maka satu, kedua, itu pun dosa itu Allah jadikan mereka berdosa sebagai contoh kalau kita berdosa. Ada contoh? Mereka dosa, taubat. Mereka dosa, minta hukum. Tengok. Macam Ma'is yang berzina. Langsung jumpa Rasulullah. Rasulullah, aku berzina. Tengok. Berzinanya sahabat bukan berzinanya engkau. Sahabat berzina pun, tapi dia langsung sadar dengan hukuman Allah. Dia minta dirajam. Maka hilang dosanya. Kita kalau berzina, kita buat salah, lupa salahnya. Tengok. Mereka bersalah. Ma'is, itu dia berzina. Dia kata Rasulullah, aku berzina. Pulang kau dulu. Tak percaya, datang lagi 2. Pulang kau, tak boleh. Sampai 3 kali. Lepas tu kata, oh betul, dah zina. Okay, engkau punya mengandung dah. Andung dulu sampai selesai. Dah mengandung, lahirkan, susukan anak 2 tahun. Datang lagi dia, baru minta hukum. Kalau engkau, aku berzina, pulang kau. Pulang betul lah, tak balik-balik kan. Ada tingkat sahabat itu. Kalau dia taubat macam itu, dia kejar taubat itu daripada Rasulullah. Dia tetap tak nyaman dengan dosa dia lakukan. Itu tingkat sahabat ya. Walaupun dia berdosa, tapi maka dosa yang Allah takdirkan kepada dia untuk apa? Untuk pengajaran kepada umat. Untuk pengajaran kepada umat. Umar bin Khattab, anak berzina. Berzina diakui. Umar buat hukum, rajam sampai mati. Tengok. Untuk apa? Contoh sebagai pemimpin yang adil. Buktinya Umar adil. Apa buktinya? Anak pun dihukum. Bukti adil. Dan apa yang terjadi? Itu hebat ya. Anak menerima hukuman dan dihukum. Sekarang kira-kira dihukum tu kenapa? Untuk contoh. Anak masuk neraka tak? Dia bertaubat, kena hukum, masuk neraka tak? Allah ampunkan surga. Itu kita kalau melihat sesuatu perbuatan kadang-kadang ada yang buruk di zaman Nabi sahabat. Bukan untuk perbuatan itu, tapi untuk contoh kepada yang. Ini penting melihat. Jangan tengok kondisi kita melihat Nabi dan keluarga Nabi, sahabat Nabi dengan kacamata manusia kita. Kenapa? Manusia kita masih mengatakan kalau sekali buruk semuanya habis. Tak. Allah takdirkan. Kan macam mana kita? Karena banyak cerita ni kan. Islam ni kata ada yang betul sejak dulu. Zaman Ali perang. Aisyah perang sama Ali, tengok. Ya. Allah jadikan itu semua untuk iktibar. Tingkat sahabat pun kalau kena hawa nafsu berkelahi dia, betul. Tapi mungkin tak, maka kenapa waktu itu kan Siffin atau Aisyah waktu nak pegang Ali, akhirnya tak jadi perang. Taubat dua dia sadar. Sama orang juga sama. Berarti kan ada tingkat sahabat ini, tingkat sahabat pun kadang-kadang berbeza dalam ijtihad. Dan pada waktu sudah sampai dengan emosi dia akan kembali. Tengok. Karena ada lebih dahulu daripada emosi dia, itu Allah dan Allah Rasulnya. Maka dalam cara Islam, baca Nabi, sahabat, tabi'in, ada perang, ada khalifah baik, ada khalifah buruk, betul kan? Ada tak semuanya? Ada. Supaya kalau tak ada contoh, mana kau nak tahu? Kalau tak ada contoh tadi, mana nak tahu? Kenapa semua peristiwa kehidupan ada pada zaman Nabi? Betul kan? Pencuri ada. Harusnya kan tak ada pencuri kan? Contoh potong tangan. Ya, untuk potong tangan. Berzina ada. Contoh untuk kalau sempat tak ada contoh, yang nak buat. Hanya Allah jadikan untuk contoh dan kita cukup dengan contoh. Dan kita malah tambah. Macam kan pernah Nabi itu rajam tu kan? Ada rajam, dimaki lagi. Kata, cukup. Engkau jangan maki dia. Kau dah rajam cukup. Letak ya, hati-hati ya. Ini meletakkan sikap kita harus adil
dan tenang, bukan emosi dalam menghukum sesuatu. Sangat berat. Hukum dengan iman. Hukum dengan perintah Allah. Engkau marah sama anak, betul kan? Engkau marah ibadah tak? Kalau engkau marah supaya didik anak, ibadah bukan? Kau dah 2 kali? Udah sekali marah, okey. Betul, marah lagi 2 kali, 3 kali. Ibadah tak emosi? Gimana? Tak bedakan aku marah kerana perintah Allah, aku marah kerana emosi. Boleh tak? Subjektif. Maka tengok hati-hati di sini ya. Maka bilang ini berat ini. Ya. Karena kita kadang-kadang kalau kita lakukan kerana untuk kebaikan kerana perintah Allah, itu ibadah. Kalau kita melakukan kerana emosi yang rusak. Bukan mudah memanage ini. Ali waktu akan perang bunuh orang kafir, dia akan bunuh. Waktu nak pancuk pedang, kafir ludah dia, langsung bunuh tak? Tak jadi bunuh. Kenapa? Tadi waktu dia bunuh kerana Allah. Waktu diludah akan bunuh kerana marah, berhenti dia. Boleh tak ambil bicara tu? Jaga sikap kita, semua kita lakukan kerana iman. Tak marah pun kerana iman. Maka al-bughdu lillah, kerana ada hadis, al-hubbu lillah wal ghadbu lillah. Engkau cinta kerana Allah, benci pun kerana. Boleh tak benci kerana Allah? Boleh. Yang tak boleh benci kerana nafsu. Engkau benci kemaksiatan, kan benci kerana Allah. Benci kufur, benci kerana Allah. Engkau benci kemaksiatan orang-orangnya. Ya? Ada orang buat dosa, engkau benci apanya? Perbuatan dosanya, orangnya? Ya. Orangnya? Marah juga Ustaz. Marah tapi Sebab dia puncanya. kalau dia minta tolong, kau bantu tak? Dia. Manusia kan ada sikap untuk merubah dia. Kita punya kewajiban untuk merubah orang lain yang buruk, betul kan? Maka kalau dia misalnya bantu, kita tolong tak? Dengan dia supaya kita tolong akan berubah dia sikapnya. Tapi kalau tak, berat. Kadang-kadang kita ada dia dah buat salah, lepas tu dia minta tolong, dia padan muka. Ya. Bagaimana Surakah bin Naufal nak kejar Nabi, kemudian nak ambil pedang Nabi, nak bunuh, terjatuh, pedang naik lagi, bunuh, terjatuh, pedang terjatuh, dia minta tolong Rasulullah, tolong aku. Nabi balik, tolong dia. Hebat tak? Kalau kita padam muka, lari pula. Bagaimana Yahudi yang maki-maki makan, yang maki-maki Nabi, yang bagi makan terus? Bagaimana? Okey, Nabi jauhkan satu. Okey, Al-Ayyubi perang mami Richard Lionheart, perang salib. Dengar Richard sakit, Ayyubi menyamar jadi doktor, datang ke tempat istana dia, mengobati Richard musuh dia. Udah sembuh, perang lagi. Ada tak? Nabi terlalu jauh lah Al-Ayyubi. Kerana dia Islam. Waktu dia, apa salahnya kalau tak ada emosi? Nak sakit. Okay. Pura-pura dia doktor, suntik mati kan. Udah zalim. Mungkin dia buat tadi zalim. Ini ya kerana waktu dia sakit bukan musuh engkau lagi. Waktu dia depan perang musuh engkau, waktu sakit. Masa sakit engkau selayan dia dengan baik. Ini sikap kita paling susah ni. Kalau kita inginnya emosional semua, tak? Kau dah benci sampai benci habis. Kau dah cinta, cinta habis, semualah lupa semua lah. Tak, yang Islam tak. Ada al-bughdu lillah wal hubbu lillah. Cinta kerana Allah, benci pun kerana Allah. Kenapa ni? Tapi tengok, kalau kau beramal, ini bukan kalau kau amal ya non mingkut, kalau taat, kalau beramal baik, amal solihah, nu'tiha ajraha marratan, sama. Kalau buat buruk, 2 kali ganda siksa. Buat baik, 2 kali ganda pahala. Kenapa? Supaya engkau termotivasi tetap buat baik.
Jadi bukan orang biasa. Kok orang orang VIP itu kalau buat baik, Ingat sampai mati, Ustaz. Ingat sampai mati. pas sekali buat baik. Jadi ini kondisi bagaimana Allah membuat strata masyarakat yang beradab, yang contoh mencontoh antara satu dan lain. Hari ini kan hancurnya alam gara-gara ini kan. Tak ada contoh teladan. Yang harus dicontoh tak dapat. Kalau kita kan pemimpin, orang di atas, orang alim, banyak orang contoh semuanya. Nabi, istri, sahabat orang contoh. Sekarang ni sini, antara Nabi, pemimpin, atau orang punya ilmu, atau orang punya kuasa, atau yang punya kelebihan, harusnya lebih contoh kan. Kalau ini baik, bawah baik tak? Kalau yang atas ini contoh, usah tak? Yang bawah? Kaum itu atas agama pemimpinnya. Bukan busuk dari kepala. Memang ya. Tengok strategi dakwah Nusantara macam mana. Kalau kita tak bayangkan 100% Hindu berubah menjadi hampir 100% Islam. Hanya masa berapa tahun? Yang sejarah 775 pedagang Arab datang ke Aceh. 775. 100 pendakwah di Perlak di Aceh datang. Karena peniaga mereka kaya. Betul kan? Tapi peniaganya peniaga yang alim. Ingat dulu tu dia peniaga tapi alim, ya, ada ilmu macam Imam Abu Hanifah, ya. Kerana dia alim, dia berdakwah. Hidup dengan niaga. Pasti akhlaknya mulia, hartanya banyak, betul kan? Kalau dah kaya, ada alim kan akhlak mulia, harta banyak. Kira-kira apa yang terjadi? Orang hormat dia. Karena orang hormat, apa yang terjadi dengan pendakwah tadi? Semua raja-raja ambil mereka menantu. Hebat tak? Ini sebenarnya kalau nak tahu ceritanya kenapa Nusantara ni hebat Islamnya sebetulnya. Dakwah ni salah seorang pertama, peniaga Islam, berdakwah, kaya, terhormat di masyarakat, dia ambil menantu. 825, tengok, 775 masuk Islam ke Nusantara. 825 sudah berdiri kerajaan Islam pertama di Nusantara, namanya Perlak, di Aceh Timur. Hanya 50 tahun. Nah, kalau raja Islam semuanya Islam. Ini sejarah dakwah. Saya kata, kalau tak tahu dakwah paling hebat Nusantara, dengan cara tanpa perang, dengan cara akhlak, dengan cara engkau menjadi orang terhormat, akan masyarakat masuk semua ikut. Itu 50 tahun. 775 masuk, 775 masuk, 85 sudah ada satu kerajaan Islam di Perlak. Walaupun kalau kata masuk, mungkin ada yang kata masuk sebelumnya. Karena kalau ada di Barus itu kuburan tabi'in 670-an sahabat ada, bukan kuburan. Kalau individu ada masuk ke Barus 670 itu masuk di Barus Aceh, sudah ada. Kita harus tahu, sudah ada perniagaan zaman dulu sejak daripada Barus sampai ke Mekah, Yemen. Barus tu kawasan dekat Padang, kawasan sebelum Padang, kawasan barat sana dekat laut. Itu pelabuhan Barus. Itu tempat orang ada namanya Kapur Barus. Itu apa itu nama? Kapur Barus itu tempat. Kapur itu pokok. Kapura itu pokok, macam kemenyan macam itu. Getahnya itu jadi Kapur Barus. Getah pokok tadi. Itu yang ada di kawasan Kota Barus. Di dekat Sibolga sana, kawasan dekat laut sebelah sana. Masih ada, karena Kota Barus masih ada sekarang. Maka namanya Kapur Barus. Karena yang ada hanya kawasan sana. Dan itu sudah sampai ke Arab sejak zaman
Sebelum Nabi pun sudah sampai. Kenapa? Di antara bahan untuk dipakai oleh Fir'aun untuk membuat mami itu kapur barus. Bahan itu sampai sana. Berarti sudah ada perniagaan. Maka kenapa ada kafura bahasa Arab? Udah itu sudah dijual di Mekah. Benda itu sudah ada di Mekah. Namanya kafura. Kapur. Dari bahasa Mu'arrabah. Maksudnya itu bahasa asing yang masuk ke bahasa Arab. Jadi udah ada perniagaan. Jadi mereka masuk dengan akhlak. Ya. Perdagang masuk, maka bukan dari Hindu, bukan. Dari India, bukan. Dari langsung daripada Arab memang. Kalau kita Bandar Khalifah itu Bahrain sekarang. Dari Bahrain karena masuk peniaga, masuk ke Aceh waktu itu sebetulnya. Dan orang yang dengan kaya, akhlak mulia, ada ilmu, jadi itu dakwahnya ini. Maka kenapa pun sahabat Nabi harus macam itu. Rasulullah macam itu tuh. Macam itu. Nabi coba tengok. Nabi, kawan Nabi siapa? Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Abu Bakar siapa? Pak Mentua tahunya. Sebelum dia masuk Islam siapa dia? Sebelum Abu Bakar masuk Islam, siapa Abu Bakar? Dia peniaga. Apa kedudukan di masyarakat? Apa kedudukan Abu Bakar di Mekah waktu itu? Bukan hanya kaya, hakim Mekah. Segala sesuatu apa masalah orang Mekah ada pertikan datang ke Abu Hakim Mekah. Bukan soal kayanya, hakimnya. Kalau kaya banyak yang kaya. Ya. Ada macam maka kawan maka hakim Mekah. Umar apa? Samseng. Hakim Nabi. Samseng beraninya, ya. Utsman dermawannya. Khadijah kaya dan dermawan. Ini salah lagi. Khadijah itu apa panggilannya? Apa panggilan Khadijah? Sebelum Islam. Apa panggilan Khadijah sebelum Islam? Ini perempuan-perempuan tak tahu semua. Hah? Ya, pedagang kerjanya. Panggilannya siapa? Siapa dia? Kunyahnya siapa? Tahirah. Tahirah. Orang yang paling suci. Bukan manusia biasa. Lah, itu hebat Khadijah betul. Akhlak yang termulia. Dia dalam pribadinya tahirah. Dalam masyarakatnya siapa dia? Ummul yatama wal masakin. Ibu semua orang anak yatim dan orang miskin di Mekah. Ini sebelum Islam. Sebelum dia Islam lagi, dia itulah kedudukan dia. Tahirah, perempuan terhormat yang paling suci, perempuan yang paling banyak urus anak yatim dan orang miskin. Itulah dia. Ini penting ya. Kenapa? Dia merubah iman Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad nak kahwin sama dia kenapa? Sifatnya bukan kerana kayanya. Tolong. Jangan iman itu jangan iman Nabi kerana kaya, bukan. Karena dia tahirah dan ummul yatama wal masakin. Tengok. Sekarang saya tanya. Kalau dialah yang dianggap tahirah oleh rakyat sebelum Nabi Muhammad ya, orang jahiliyah, dan dia anggaplah ummul yatama wal masakin, layak tak jadi istri Nabi? Layak tak? Memang tak ada lain. Memang tak ada yang lain yang layak jadi istri Nabi. Tengok. Karena apa? Sifat tahirahnya dan menjadi ummul masakinnya. Baru masuk Tengok. Jadi jangan kalian kan ini sejarah terpotong-potong. Oh dia peniaga, pedagang kaya. Kau tengok kayanya saja. Kau tengok peniaganya saja. Kau tak tengok sikap akhlak pribadinya.
Nabi bukan Nabi, jangan punya image Nabi kaya karena dia kaya. Ya. Nabi kan tidak. Khadijah sama Nabi. Siapa yang meminta jadi suami, adik isteri? Nabi atau Khadijah? Ayo, cerita ni penting. Cerita sehari. Yang ingin kahwin sama Khadijah tu Nabi atau Khadijah ingin kahwin sama Nabi? Nabi. Ha? Kalau cerita dia Khadijah. Ha? Yang Minang. Memang ya, bukan Minang. Artinya yang mereka, kalau kita bukan Minang tu dah lain cerita ya. Artinya yang mendekati yang Khadijah betul. Ha? Tapi yang tetap juga pakai kadang-kadang betul juga istilah Minang tu. Memang kenapa? Ya. Kenapa itu? Kenapa juga sekarang? Kenapa Khadijah ingin nama Nabi? Al-Amin. Jujur. Sikap. Satu Al-Amin. Dah. Kadang-kadang amanahnya kan. Bukan karena dia sebagai pegawai kan. Jadi, Nabi pun Khadijah menengok Nabi bukan karena sebagai orang biasa. Orang yang punya akhlak paling mulia. Karena poin Khadijah kan kepada akhlak bukan kepada harta. Penting ni supaya kita faham. Karena kita jarang dah kacau jarang kita dah. Konsep kapitalis yang ada di jalan kita. Konsep duit artinya ada ya. Tak konsep akhlak. Maka kenapa akhlak wajib dijaga oleh semua isteri Nabi? Ya. Maka kenapa sini engkau buat hal buruk malah hebat kan? Di sini penekanan pertama kepada jangan buat buruk dulu kerana akan dapat siksa 2 kali. Baru engkau buat baik akan dapat pahala 2. Ya. Dalam konsep teladan, mana yang paling penting? Berhenti. Buat baik atau jangan buat buruk? Tak buat buruk atau buat baik? Ayo. Mana lebih utama? Tak buat buruk. Tak buat buruk. Yang lebih utama tidak buat buruk. Hati-hati ya. Daripada buat baik. Kenapa? Karena manusia lebih mudah mencontoh yang buruk daripada yang baik. Nafsu itu mencontoh yang buruk. Maka buruk diprotek dulu. Maka harus suci, harus baik, baru dia berbuat baik. Kan beda kan? Baik dengan berbuat baik, beda tak? Baik dengan berbuat baik, beda tak? Beda. Baik itu tak buat buruk. Betul kan? Orang baik tak buat buruk. Ada orang baik tak buat baik, ada tak? Ya. Baik tak buat baik, ada tak? Ada. Dia baik je tapi tak buat baik. Dia dikata orang baik kalau dia tak buat buruk. Betul kan? Ada orang sekarang ada orang buat baik buat buruk, ada tak? Ada orang buat baik tak buat buruk. Ada orang tak buat baik tapi tak buat buruk. Ada orang buat baik tapi buat buruk. Tengok. Ya kan? Orang buat baik tapi tak buat baik, tapi tak buruk. Tak ada buat apa-apa dia, tapi dia tak buruk, betul kan? Ada orang buat baik tapi juga buat buruk. Dia sedekah banyak tapi rasuah juga. Ya. Beda kan? Mana lebih baik? Tak sedekah tapi tak rasuah, sedekah tapi rasuah. Apa? Tak sedekah tak rasuah. Ya. Lebih penting tidak buat buruk. Kalau soal buat atau buruk, kemampuan dia buat baik. Tapi pertama dia jangan buat buruk dulu. Nahi mungkar dulu lebih susah daripada amar ma'ruf. Kenapa nahi mungkar itu lebih susah daripada amar ma'ruf? Mencegah keburukan lebih susah daripada berbuat kebaikan. Kenapa? Karena mencegah keburukan ada risiko. Maka dari kenapa di sini ayat ini jangan buat buruk dulu lebih pertama tapi baru buat baik. Tengok. Ayat mendahulukan. Dan kalau kau buat baik baru ketakma solihan. Tengok. Ajra marati wa tatna la rizkan karima, dapat rezeki yang mulia. Rizkan karima, ya. Bukan rizkan wasi'ah.
Rizki yang penuh kemuliaan. Tengok. Engkau buat tak buat buruk, di mana engkau dapat karimahnya? Karena tak buat buruk. Kalau tidak tak buat buruk, karimah dia. Engkau boleh buat baik tapi buat buruk, karim tak? Engkau boleh mulia tak? Tak. Engkau buat baik tapi tak mulia kalau engkau buat buruk. Orang banyak sedekah tapi banyak rasuah, mulia tak? Nah, jadi waktu engkau jadi mulia tadi, cegah yang buruk. Ini konsep sangat penting. Walaupun tahu orang akan tengok. Itu satu. Contoh lagi berat. Ya nisaun nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini berat lagi. Engkau bukan macam perempuan biasa, karena engkau istri Nabi. Apa akibatnya? Ini takaitunna. Kalau engkau bertakwa. Bukti engkau bertakwa, paling berat nih. Fala tahda'na bil qauli fayatma alladhi fi qalbi marad. Maka jangan engkau merendah-rendahkan diri engkau dalam bercakap. Tengok. Pada apa? Bukan cakap salah. Dan engkau merendah-rendahkan suara engkau bercakap. Ini supaya apa? Tengok supaya apa? Jangan sampai ada kesan bagi orang yang bercakap dekat engkau, nanti engkau dianggap macam-macam. Tengok. Fayat ma bil qaul fayat ma alladhi fi qalbi marad. Bercakap dengan sahabat Nabi pun, kata Nabi, bercakap dengan penuh kehormatan, dengan penuh kewibawaan, tak ada rasa lemah lembut, tak ada, karena engkau isteri Nabi. Padahal tak buat apa. Cara bersikap pun, cara menampilkan suara pun harus dijaga. Karena kadang-kadang menghindari anggapan orang lain. Islam agama protection, agama menjaga. Jangan sampai timbul fitnah daripada orang, walaupun kau tak niat kau betul, tapi orang lain menganggap. Jangan sampai hai istri-istri, waktu engkau bercakap dengan sahabat terlalu lemah lembut yang kau perempuan, tapi ingat engkau ada orang lain yang akan melihat engkau, dengan akan muncul fitnah kalau hatinya ada sakit. Setan tak tunggu masa. Tengok. Ini coba bayangkan, bercakap pun harus dijaga. Elegan. Betul kan? Sekarang tahu salah Nabi. Engkau isteri pemimpin, engkau bercakap, boleh tak main-main? Ya, isteri Nabi, Ratu Elizabeth, boleh? Atau pemimpin suami siapa raja, ratu, permaisuri, bercakap main, tak boleh? Boleh tak? Kenapa? Dia punya harga kehormatan yang wajib walaupun tidak salah untuk ucapannya. Ucapan tidak salah, ucapan bukan satu dosa, tapi cara menyampaikan ucapan harus yang terhormat. Jangan sampai memunculkan fitnah. Ya. Berat berat. Karena fitnah itu apa? Anggapan orang terhadap engkau, walaupun kau tak buat, tapi anggapan engkau tak salah, tapi jangan sampai orang buruk Sangka. Kita tak salah, tapi jangan sampai sikap kita itu buat orang buruk sangka. Itu pun kena jaga. Kenapa? Karena engkau isteri Nabi. Tak usah jauh-jauh isteri Nabi dah, sampai tingkat engkau lah, engkau permaisuri, engkau jalan-jalan di pasar kayu. Boleh tak? Karena dia
Kalau kau di rumah kau tak kisahlah. Ini orang ramai di depan rakyat semua boleh tak? Ada keistimewaan sikap yang harus engkau jaga sebagai orang terhormat. Ingat ya. Dan itu nilai pahala paling tinggi. Nilai pahala paling tinggi. Irduhu, ya. Hakul muslim alal muslim. Wajib orang muslim itu menjaga kehormatan dirinya. Marwah. Sampai tingkat tidak bercakap pun bercakap dengan penuh marwah. Nampak tidak? Sekarang pun dengan budaya demokrasi rusak semuanya. Demokrasi tak bebas, semua suka aku bebas, tak boleh. Ada marwah, ada harga diri, ada kehormatan, ada adab. Tengok dalam Islam tu begitu hebat betul kan? Tak boleh suka-suka engkau. Tapi sekarang sebab media sosial rusak semuanya, betul kan? Apalagi media sosial sekarang kan? Engkau dah merasa hebat dengan diri engkau, kau macam-macam, kau masuk selfie, bagi tahu semua orang, kan? Lepas tu mungkin tak layak bagi engkau harusnya. Okeylah engkau boleh, karena betul bukan soal tak, tapi ada kadang-kadang yang orang takut bersikap buruk. Maka Islam menjaga jangan sampai ada anggapan-anggapan buruk kepada isteri Nabi. Kenapa? Peluang setan masuk. Maka tadi ini kenapa? Ini kenapa ayatnya? Fayat ma alladhi fi qalbihi marad. Akan tamaklah, akan merasa sesuatulah, ya, tamak, akan merasa sesuatulah. Akan terbersihlah gitu kan. Ada sesuatu terdetil di hati engkau, sesuatu yang tak baik. Kalau hati kau hati yang hati yang sakit. Hati sakit kalau dah nafsu masuk. Kalau engkau menjaga orang terhormat, dapat engkau jaga. Kalau orang tu ada sesuatu yang membuat engkau berfikir dua kali, tak boleh. Terdetik di hati aja. Kok macam ini? Jadi kan? Ini akan terjadi turunnya kehormatan. Tapi memang Allah akui itu orang tu yang salah, hatinya sakit. Tapi walaupun hatinya sakit, perlu engkau jaga. Yang sekarang model sekarang kan macam itu. Karena orang liberal dia kata, kenapa perempuan pakai tudung, pakai tutup aurat ya? Supaya tak orang laki-laki tak tengok dia dengan nafsu. Salah dia dah sampai dia tengok. Dia kata salah laki-laki kenapa? Tengok. Kan dia boleh tutup mata. Jadi semua orang harus ada jaga-menjaga. Tengok. Karena jangan memberikan peluang setan untuk masuk dalam hati. Ya, hati-hati ya. Karena setan ni kau dah masuk, engkau terikut. Maka la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Dekat pun tak boleh. Apa lagi? Jangan dipahami salah ya. Tak boleh dekat, berbuat boleh, kacau ya. Boleh tak kita kata perempuan ya, suara perempuan, kata-kata perempuan itu aurat? Memang aurat. Sebab dalam kes ini lemah lembut. Betul. Ini memang ya. Jadi kalau perempuan ini bercakap untuk satu mencapai mata yang panjang, kesan kemungkinan besar negatif. Memang iya. Maka kenapa engkau boleh bercakap pun dengan perempuan seperlunya? Bukan berarti juga perempuan seorang orang tak boleh bercakap, bahaya lagi. Pakai bahasa isyarat seperti kan. Boleh bercakap apa yang harus dicakapkan tanpa harus mengada-ngada. Aurat itu satu yang menunjukkan atau ingin diperhatikan aurat itu. Karena aurat sebetulnya maknanya yang dapat mempengaruhi seseorang dengan suara, dengan badan, dengan maka kenapa orang perempuan berjalan dengan kaki dengan ada gelang di kaki pun ya bukan karena kakinya aurat, tapi karena ada loncengnya, udah aurat itu. Kenapa? Menarik perhatian.
Jangan sampai ada sesuatu yang banyak perhatian. Kenapa? Karena nafsu itu kadang-kadang datang setan. Ikut kajian. Okey. Kita suara perempuan yang getaran per minit tu lebih tinggi. Sebab tu lebih langsing. Ini yang pesan. Tapi kenapa itu? Dalam Islam tak boleh khatib perempuan. Sebab kan kacau khatib buat perempuan. Yang sekarang si Amir Wadud buat tu di Amerika tu, khatib perempuan. Jamaah laki-laki boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Sempat bercakap dia, betul cakap dia. Apa yang kau tengok? Mukanya kan bukan cakapnya kan. Itu dah suara, cara bercakap aja dah jadi satu tarikan. Apa lagi? Lihat wajah. Tanpa boleh kau cakap tanpa misalnya contohlah, bercakaplah kubah perempuan tadi, tutuplah semuanya, suara yang dengar. Apa yang kira-kira? Si laki-laki apa kira otaknya apa? Siapa ni? Perempuan mana? Masih ada kan? Aku pernah dia ada satu masjid saya gelak. Masjid itu hilang kereta tiap Jumaat, tahun Jumaat hilang kereta. Datang AJK jumpa saya, Ustaz, ini kami kereta hilang kalau Jumaat. Boleh tak Ustaz, kalau nanti hari Jumaat kami suruh isteri jaga kereta Ustaz. Jaga kereta di masjid, kata. Okey, sekarang hanya hilang kereta. Nanti kalau isteri yang jaga, engkau pun hilang sekarang. Kadang-kadang kita tak ada kondisi ini. Bukan soal. Karena kita wajib proteksi. Walaupun itu tak semua orang betul. Tak semua yang macam terpengaruh betul. Tapi ini kan yang kata Allah bilang. Allazi fi qalbi marad. Bukan semua sahabat. Tapi ada yang hatinya ada menjaga yang sakit ni harus berhati. Maka tak boleh kau. Mungkin daripada 10 ke 1 sakit. Tapi itu pun tak boleh. Bukan semua sahabat macam itu. Kadang sahabat Nabi ada yang munafik, ada yang beriman. Tengok, sempat jumpa yang munafik, kacau kan? Kan bukan semua orang imannya sama. Betul? Ini kan Allah khaskan. Fayat malladhi fi qalbi marad wa qulna qaulan ma'rufah. Walaupun engkau bercakap kalimat yang ma'ruf. Kalimat tidak salah. Yang kau cakap tidak salah. Ma'rufah, itu kebaikan. Tetapi waktu engkau menyampaikan suara kepada sahabat tadi dengan agak lain suaranya lain, apa yang terjadi? Karena intonasi pun jadi ukuran. Cara bercakap lagi kan susah kan? Cakap keras jadi macam bagel tomboy pula kan. Jadi karena kita wajar, bukan ini cakap yang wajar, tidak dibuat-buat. Kadang-kadang ada dua-dua ada. Sikap si perempuan pun ingin diperhatikan. Penyakit dulu kan. Ini penyakit pertama kan sikap perempuan ingin. Itu fitrah tak? Ayo, fitrah tak? Boleh tak? Pahala tak? Hati-hati. Kalau engkau ingin diperhatikan yang betul, tak apa, itu baik, yang buat baik, maka ingin supaya orang tahu engkau baik. Sikap tu baik sebetulnya. Tadi kan sikap perempuan ingin diperhatikan, baik tak? Jadi, apa akibatnya sikap itu? Engkau harus selalu buat baik supaya orang jadi buat. Bukan salah itu. Tapi kalau letakkan saja salah. Meletakkan dia itu salah jadi salah. Meletakkan itu baik jadi di mana kau letakkan? Di mana kau letakkan sikap engkau tadi? Meletakkan sikap engkau pada kebaikan, sehingga insya Allah hasilnya baik. Tapi kalau sampai engkau ingin diperhatikan, akhirnya engkau akan buat yang buruk, akan lebih buruk. Karena itu fitrah kan? Fitrah. Macam cinta, fitrah. Ingat, boleh tak cinta? Letakkan pada yang baik. Buruk tak boleh. Fitrah. Jadi ada konsep fitrah, harus kita tahu. Fitrah itu sesuatu yang tak akan lari pada kita, tapi wajib engkau perhatikan cara memakai fitrah. Engkau memakai fitrah karena kebaikan, memakai fitrah karena Allah, bukan karena orang. Itu yang paling berat. Ketika engkau bercakap, jangan engkau bercakap maka bala tahdana, engkau agak merendah-merendah,
supaya engkau akan merekakan hati sakit, dan tetap engkau wakulna kaulan ma'rufa, tetap engkau bercakap yang baik. Satu, ma'rufa juga maksudnya ma'rufa suatu memang sudah itulah biasa, apa yang perlu. Ma'rufa juga, ma'ruf itu kan suatu kebiasaan yang memang itulah. Jangan tambah-tambah B, jangan. Suara-suara yang betul, apa yang kau cakap yang betul, tanpa kena macam-macam. Ketiga, menjaga hati engkau tanpa ada sikit pun masuk nafsu dan setan. Itu bukan mudah. Karena tadi kita ada, tetap kita kata bahwasanya, maka bagi saya macam ni, ya, bagi kita masih okey ni, saya masih okey lah kita. Ada satu kumpulan Islam tak boleh laki perempuan ngajar, tutup semuanya. Betul kan? Ini masih okey sikit, ada laki perempuan satu kelas, ada tak boleh, harus kelas lain, kena kelas lain. Ustaz pun tak nampak, murid pun tak nampak. Ada grup ini ada. Tapi kan saya kata, zaman Nabi, ya, laki perempuan jumpa tak? Apa kau melihat? Engkau tundukkan pandangan engkau, tundukkan laki-laki, tundukkan pandangannya, perempuan tundukkan pandangan. Kan selesai kan? Apa tunduk pandangan maksudnya? Tunduk atau langsung jalan. Artinya engkau memandang seperlunya, secukupnya, tak berlebihan dengan keperluan engkau, dan engkau tak menentukan kemungkinan. Sebetulnya kondisi masyarakat kita masyarakat yang sangat, hal ini masih kadang-kadang saya tahu, kasihan kadang-kadang ada, ya bukan semuanya, tutup semua tapi mata cari-cari juga. Jadi, biasa. Bukan masalahnya, hati engkau, iman engkau, sikap engkau seimbang tak? Harusnya hati, iman, sikap seimbang kan? Baru boleh jaga. Karena masalah nafsu ini hanya dapat ditundukkan oleh iman. Karena ini kadang-kadang masalah, maka kadang-kadang kan banyak kes sekarang di mana-mana, kadang-kadang terlalu kaku pun engkau nanti bahaya. Ya. Kalau sekarang Saudi, awak tak boleh keluar, sekarang keluar semua. Tahu? Kenapa sebelumnya merasa tertekan? Bukan karena kesadaran. Di sini penting kan, karena kesadaran iman engkau lah, maka engkau bersikap dengan marwah. Betul kan? Bukan karena keadaan, persekitaran, lingkungan atau keterpaksaan. Tapi karena individu iman dengan Allah, baru akan boleh. Kalau tak, kadang-kadang berubah keadaan, berubah kondisi. Itu yang paling bahaya. Dan sekarang lah orang Arab ke Mekah tutup, ke Jeddah, ke Riyadh kan rusak. Kenapa? Kan dia sistemnya dibuat tanpa kesadaran. Kadang-kadang lebih baik macam ni, karena dia dah tahu mana hukum, mana ini, kesadaran muncul. Kalau engkau tanpa sadar, tanpa ilmu, memang kacau. Makanya konsep bagaimana kita melihat orang-orang isteri Nabi. Isteri Nabi berjumpa dengan sahabat tak? Jumpa. Bercakap tak? Tengok, tetap bercakap, tetap. Makanya kalau tak bercakap, tak mungkin ada kalimat ini. Kalau isteri Nabi tak bercakap dengan sahabat Nabi, tak mungkin turun ayat ini. Betul kan? Ada ayat ini, maka Allah menjaga. Engkau boleh bercakap, tapi tengok, jaga marwah engkau sebagai isteri, dan ucapan engkau ucapan yang kaulan ma'rufa. Kalau itu ada, memang apa kita kata, jadi kalimat yang memang sudah ma'ruf, ma'ruf itu dikenal, orang faham itu baik. Jangan sampai ada kalimat menimbulkan fitnah. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang menimbulkan fitnah. Itu ya artinya bahaya kan? Misalnya Pak masa juga termasuk masa yang mau sangat fitnah. Masa kau cakap perlu berapa lama itu apa? Itu karena masa panjang yang tak cakap tentang mana cakapnya fitnah juga.
Walaupun ma'ruf tapi tak boleh fitnah. Jadi ma'ruf itu jangan sampai ucapan engkau, baik konten ucapannya, baik masa ucapannya, baik cara mengucapkannya, tengok, yang dapat menimbulkan itu kena jaga. Dan itu kalau ini pun bukan hanya isteri Nabi, kepada semua perempuan-perempuan. Kalau dia contoh macam tu, kalau kau bercakap dengan siapa pun, konten ni, ucapannya, masanya, cara bercakapnya, jangan sampai ada aurat, sesuatu yang menarik perhatian. Karena pasal kan aurat sebetulnya, menarik perhatian. Baru engkau akan muncullah Islam yang baik, perempuan yang baik, laki-laki yang baik. Sama-sama menjaga aurah, kehormatan diri dalam apapun betul tidak, sehingga tidak menimbulkan fitnah orang munafik, apalagi tidak menimbulkan fitnah orang kafir. Karena ini ada orang kafir sama munafik tetap akan mencari celah untuk memfitnah agama Islam. Diperlukan konsep macam ni. Kalau tak bahaya. Kenapa Nabi dijaga, Allah menjaga Nabi dengan konsep ini, cara bercakap segala macam. Okey, begini aja. Kerana ini ayat ketiga, ini bicara kepada kita tabarut, masalah tudung. Dia pun perlu dipahami betul kan. Jangan sampai nanti kata orang liberal pula kan. Kata orang liberal, kan hanya suruh tutup kepala sampai dada. Berarti lepas bawah dada boleh buka. Pemahaman ayat dengan macam ni. Ini ayat yang untuk isteri Nabi, tapi ingat ya, ayat untuk isteri Nabi tetapi juga boleh berlaku kalimat khas lil untuk Nabi, isteri Nabi juga dapat berlaku untuk bukan isteri. Dan ini kan isteri Nabi, kita boleh kacau dia. Karena dia isteri Nabi sebagai contoh. Kalau isteri Nabi, engkau pun orang punya contoh. Engkau pun macam tu, cara bercakap macam mana, dekat sama dengan orang lain. Karena engkau punya kewajiban yang sama menjaga Islam. Kalau Nabi Islam menjaga Rasul, engkau menjaga agama. Menjaga agama lebih tinggi, akan lebih tinggi posisi. Engkau akan menjaga sistem supaya orang menghormati agama. Hari ini kan orang tak menghormati agama karena hari ini orang tak menghormati agama Islam karena perbuatan orang Islam memang tak menghormati agamanya. Orang sendiri yang tak menjaga. Bagaimana kau harap orang yang menjaga agama? Tak. Karena kau tak menjaga agama, maka orang tak menjaga kau lah. Kau orang hina kau, kadang kau merendahkan agama kau sendiri. Tetapi, masa isteri Nabi, jaga dua. Jaga Nabi, jaga agama. Jaga umat. Tengok. Maka lebih tinggi kerana dia kata ada siksa 2 kali atau pahala 2 kali. Dan engkau harus betul-betul cakap engkau pun jangan sampai menimbulkan fitnah. Walaupun ucapan baik, bukan salah. Fitnah apa? Cara bercakap. Fitnah apa? Masa bercakap. Fitnah apa? Konten bercakap. Karena itu maka kalimat laina, kalimat baina, kalimat yang jelas, kalimat yang bayin, yang lain itu ada Quran yang bercakap sebetulnya. Wa ma'alim fa'unna wa ulman tanfa'unna mereka hakkan ittiba'ah wa batila ba'il wa rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa salamun wa barakatuh.